Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ibu pada pertemuan kedua teks laporan hasil observasi. Seperti biasa, Ibu akan bacakan satu pantun. Makan roti pakai selai, minumnya dengan jus mangga. Sebelum presentasi dimulai, Ibu ucapkan selamat pagi semuanya. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas KD 4.1 yaitu interpretasi teks laporan hasil observasi. Kegiatan menginterpretasi teks laporan hasil observasi kaitannya sangat erat dengan simpulan teks laporan hasil observasi. Apa sih hubungannya antara kita membuat simpulan teks laporan hasil observasi dengan menginterpretasi teks laporan hasil observasi? Untuk tahu keterkaitan dari dua hal tersebut, mari kita ikuti penjelasan Ibu berikutnya. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu teks. Nah, makanya simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Apakah Anda paham dengan penjelasan ini? Lebih mudahnya, Ibu akan jelaskan bahwa ketika kamu akan membuat simpulan teks laporan hasil observasi, tentu tadi kamu harus membaca terlebih dahulu teks tersebut, pahami pokok-pokoknya, kemudian interpretasikan. Nah, interpretasi terhadap teks itulah yang dinamakan simpulan teks. Jadi bagaimana hubungannya antara menginterpretasi dengan simpulan teks? Tentulah hubungannya sangat erat. Hubungannya baik-baik saja. Ya betul, hubungannya baik-baik saja. Jadi interpretasi terhadap teks berarti isi simpulan teks tersebut. Begitu. Baik anak-anak, setelah Anda memahami apa itu menginterpretasi terhadap teks, berarti sama saja dengan Anda menyimpulkan teks. Nah, berikutnya ada kegiatan yang harus kalian kerjakan pada pertemuan ini. Seperti pertemuan pertama, kegiatan kedua ini silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Cermati infografis berikut ini. Jadi ada infografis, silakan Anda cermati. Ini mengenal varian Delta. Jadi virus COVID atau virus 19 atau COVID ini sudah bervarian. Dan varian yang terakhir kemarin adalah namanya varian Delta. Silakan Anda cermati, baca baik-baik. Pertama ada pengertiannya, kemudian ada profilnya, kemudian 5 fakta terkait varian Delta ini. Setelah Anda cermati infografis berikut ini, jawab pertanyaan berikutnya. Ini ada, yang pertama ada 3 pertanyaan, ini keterkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum, apakah yang dimaksud dengan varian Delta COVID-19? Kemudian deskripsi bagiannya. Apa saja fakta terkait dengan varian Delta? Gejala apa sajakah yang ditunjukkan untuk mendeteksi penderita virus ini? Bagaimana cara penularannya? Apakah Anda bisa menjawab setelah melihat infografis?
Kemudian struktur terakhir dari teks laporan hasil observasi yaitu deskripsi manfaat. Apa manfaat mengenal varian Delta? Nah, silakan Anda jawab di sini. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, sudah layakkah jika gambar tersebut termasuk salah satu laporan observasi bentuk lain? Jika sudah layak, jelaskan pendapatmu tersebut. Kemudian, pertanyaan keempat, susun jawaban interpretasi terhadap gambar di atas yang tadi menjadi teks laporan hasil observasi. Jadi dari interpretasi gambar tersebut, Anda bisa susun kembali menjadi sebuah teks laporan observasi yang dari infografis menjadi deskripsi biasa. Kemudian yang kelima, mari kita nanti presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas online kita ini. Dan Ibu berharap kelompok lain menanggapinya. Silakan Anda bekerja, Ibu tunggu. Kita ada berapa kelompok ya? Ada 5 kelompok ya. Berarti satu kelompok cukup mempresentasikan 3 menit. 3 kali 5 berarti 15 menit. Oke, 20 menit sebelum pelajaran ini berakhir, kalian kembali ke room meeting ini dan siap dengan mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, Ibu akhiri presentasi Ibu dengan pantun. Jalan-jalan ke Jati Asih dari Bedugul hingga Seminyak. Ibu sangat berterima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Terima kasih.